Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Era Nur Rohim. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan jangan lupa untuk selalu bisa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Dan pada video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semuanya. Di sini saya mengajak berbicara santai tentang atau seputar YouTube. Untuk teman-teman yang selalu mendukung dan mensupport channel saya, terima kasih sekali semuanya yang telah mensubscribe channel YouTube saya, Erna Nur Rohim. Alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir mencapai apa yang saya harapkan. Dan untuk beberapa hari ke depan ini, mohon maaf untuk teman-teman yang hadir di chat kolom komentar, saya belum bisa membalas, saya masih anteng dulu. Dalam arti anteng yaitu karena 2 minggu sebelumnya teman-teman ya, saya perhatikan untuk jam tayang saya itu naik terus turun lagi, naik turun lagi. Kemudian saya melihat dan membaca beberapa informasi di YouTube. Ternyata mungkin saya itu kalau ada teman yang memberikan komentar di video saya itu, saya langsung tidak menunggu 24 jam, saya itu langsung menghampiri atau saling berkunjung atau saling bersilaturahmi. Karena di situ adalah kita sampai saat ini saya tidak bisa seperti ini tanpa ada bantuan dan juga dukungan dari teman-teman semuanya. Jadi untuk beberapa hari ini saya anteng dulu, mungkin jedanya agak jauh. Mohon bersabar dan semoga teman-teman semuanya tetap semangat di dalam berkarya dan berkonten. Dan untuk video kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman apa yang saya alami di dalam membuat suatu konten YouTube. Alhamdulillah saya sudah hampir 2 tahun lebih, tetapi masih belum dimonet ya teman-teman ya. Tidak apa-apa, kita buat aja santai dan kita ya tetap berkarya terus aja. Insya Allah pasti akan tercapai. Kemudian banyak sekali beberapa hal yang saya alami sebelumnya. Suatu misal sebelumnya saya belum mengerti, belum begitu paham di dalam membuat suatu konten YouTube. Saya itu beberapa video itu saya mengambil di Instagram. Dalam arti saya ada terkendala pada bahan materi karena di sini tentang spa bayi. Saya ingin menampilkan seperti apa sih spa bayi itu, bagaimana pasang nekringnya, bagaimana saat bayi itu berenang. Nah, di situ saya tidak punya video. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, sebaiknya teman-teman menggunakan video yang orisinil, tidak usah mengambil dari media sosial, dari YouTube yang lain. Kalau teman-teman ingin mengajar atau membuat video pembelajaran, boleh menggunakan dari YouTube, kemudian diedit, digunakan suatu bahan pembelajaran, tetapi tidak usah dimasukkan di konten YouTube teman-teman yang nantinya ingin dimonetisasi. Silakan dipisahkan di konten yang lain supaya lebih aman. Karena berbeda kalau kita membuat media pembelajaran, pastinya kita ingin memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada peserta didik kita. Jadi kita mencari berbagai sumber di YouTube atau dari media sosial, misalnya di Instagram banyak sekali, itu boleh-boleh saja kita gabungkan beberapa video untuk memberikan pengertian atau penjelasan kepada peserta didik. Tapi sebaiknya kita pisahkan channel mana yang kita gunakan untuk menghasilkan uang, untuk monetisasi, dan channel untuk pembelajaran. Kemudian untuk musiknya, sebaiknya teman-teman jangan menggunakan musik yang copyright. Silakan menggunakan musik yang ada di YouTube Studio, itu banyak sekali. Selanjutnya teman-teman sebaiknya sebelum memulai di YouTube itu belajar dari beberapa senior. Kebetulan saya awal tahun 2019 itu saya belajar dari Kak Adrina, kemudian Bapak Gondrong Labanan, Kak Timon Adioso, kemudian Den JC. Jadi di situ pasti setiap video yang diupload oleh beliau-beliaunya itu banyak sekali konten-konten teman-teman konten kreator yang bergabung di situ, sehingga disitulah saya menemukan banyak teman, sehingga kita saling mensupport, mendukung, tetapi jangan lupa kita harus melakukan sesuai dengan pedoman komunitas yang baik ya. Jadi seperti yang saya alami untuk beberapa hari ke depan ini, saya masih anteng dulu, saya diam dulu. Jadi untuk teman yang hadir saya belum bisa langsung datang menghampiri. Untuk apa? Karena untuk menghindari hilangnya jam tayang saya. Untuk teman-teman yang datang yang masih baru, itu dulu saya pernah tidak bisa mensubscribe karena jumlah subscriber saya itu melebihi dari
saya lebih banyak meng-subscribe orang dibandingkan jumlah subscribe saya. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah bisa men-subscribe teman-teman semuanya, tetapi itu juga ada jedanya. Jadi kadang saya itu jauh sekali 1 minggu untuk baru men-subscribe teman yang baru. Nah sekarang masalahnya saya itu kalau ada teman yang baru, saya mungkin menunggu 4 jam, 5 jam saya kunjungi, ternyata itu juga berdampak pada jam tayang saya. Jadi setelah jam 3 sore saya lihat kan naik ya teman-teman, misalnya 8 jam atau 7 jam. Kemudian selang beberapa jam kemudian akhirnya jamnya turun, 5 jam hilang, 5 jam hilang, 3 jam. Jadi itu yang saya alami. Nah 2 hari ini saya mencoba untuk diam dulu, saya tidak langsung berkunjung ke teman-teman. Alhamdulillah ini masih alhamdulillah bertahan, jadi tidak hilang. Kemudian saya sebelumnya juga sering melihat video saya sendiri, melihat itu untuk melihat ukurannya di mana ya, apa suaranya atau mungkin cara penyampaiannya, atau mungkin saya masih belum lancar ngomongnya, karena saya kadang itu kalau belum hafal materinya itu saya belum lancar dalam berbicara. Akhirnya juga bisa berdampak pada jam tayang saya. Kalau saya belum dimonetisasi mungkin akan berdampak pada jam tayang, tetapi untuk teman-teman yang sudah termonetisasi, kalau melihat videonya sendiri yang tujuannya untuk menambah jam tayang, itu akan berdampak nanti mendapatkan teguran, akhirnya bisa dismonet, tetapi nanti bisa mengajukan ulang. Banyak sekali cerita dari teman-teman, akhirnya saya itu kadang menjadi takut, jadi khawatir, jadi kadang agak malas untuk mengajukan monet nantinya jika sudah tercapai 4.000 jam tayang. Tetapi harus semangat, tetap harus semangat, kembali lagi ke niat. Baiklah niatnya, yang pertama ingin berbagi informasi yang bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Nah kemudian saya di sini akan berbagi kepada teman-teman tentang tema yang masih belum ada di YouTube, khususnya untuk teman-teman bidan. Mohon maaf suaranya sangat keras, ramai karena saya di pinggir jalan, rumahnya di pinggir jalan. Jadi di sini saya membuat beberapa tema topik dari suatu konten, dari suatu topik besar, kemudian saya pilah-pilah menjadi bagian-bagian kecil, yaitu tentang praktek mandiri bidan. Sebenarnya setiap bidan memiliki cita-cita untuk bisa mendirikan suatu praktek mandiri bidan, tetapi untuk bisa mewujudkan suatu praktek mandiri bidan ini tidak mudah bagi saya, karena membutuhkan biaya, dana, kompetensi, skill yang sangat harus kompeten, betul-betul kompeten, karena kita menangani 2 nyawa, kita harus bisa menolong ibu melahirkan dan juga menolong bayinya, dan masih banyak skill-skill yang lain. Kemudian kita juga harus bisa mengikuti beberapa pelatihan wajib yang harus kita ikuti untuk bisa mengajukan perizinan atau SIPB untuk mendirikan suatu praktek mandiri bidan. Kenapa di konten saya itu tidak bisa membahas atau tidak membahas tentang praktek mandiri bidan? Karena saya belum bisa atau belum mendapatkan suatu narasumber atau tokoh yang bisa saya ajak untuk sharing atau saya tanya-tanya. Insya Allah kalau pulang nantinya, kalau saya diberikan kesehatan dan panjang umur, saya ingin membahas tentang praktek mandiri bidan, tetapi itu masih lama. Nah, karena saya masih belum bisa, mungkin teman-teman yang ingin membuat suatu konten YouTube, dan insya Allah ini nanti kalau teman-teman bisa membuat videonya, insya Allah akan sangat banyak penontonnya dan pastinya akan cepat. Insya Allah pasti akan cepat. Nah, di sini apa aja temanya, apa aja yang bisa dibahas di dalam praktek mandiri bidan, mulai dari perizinannya, bagaimana kita menyiapkan alat dan tempatnya, bagaimana kita proses untuk mengikuti pelatihan wajib yang harus kita ikuti, itu silakan teman-teman floorkan di suatu video. Jadi teman-teman kalau masih bingung, belajar dulu bagaimana sih membuat video. Awalnya pasti buat aja yang sederhana dulu. Insya Allah semakin sering teman-teman itu membuat suatu video, insya Allah nanti akan lebih lihai, lebih terampil, dan pasti bisa. Jadi di sini banyak sekali materi-materi yang bisa disampaikan oleh teman-teman di suatu konten, misalnya dasar hukum mendirikan praktek mandiri bidan itu apa saja, kemudian persyaratan mengajukan perizinan praktek mandiri bidan itu bagaimana, terus bagaimana proses kita di organisasi IB untuk pengajuannya, apakah perlu magang dulu untuk mengajukan praktek mandiri bidan. Nah, sebaiknya teman-teman mengupas secara dalam tentang praktek mandiri bidan. Jadi ini nanti akan menjadi banyak video dari satu tema. Insya Allah nanti akan saya berikan salah satu contoh jika nanti saya bisa atau mendapatkan seorang tokoh bidan profesional atau bidan senior yang sudah memiliki praktek mandiri bidan yang bisa saya ajak untuk sharing. Nah, ini tadi
video saya. Jadi saya yang pertama, saya ingin berbagi tema kepada teman-teman, mungkin sahabat-sahabat bidan yang ingin terjun di dunia YouTube dan masih bingung dengan tema atau kontennya. Yang kedua, untuk sahabat kreator, mohon maaf, ini saya masih diam dulu beberapa hari ke depan. Jadi saya buat jeda yang agak lama untuk bisa berkunjung ke teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang masih mau bergabung di YouTube atau membuat suatu konten, itu sebaiknya belajar terlebih dahulu apa saja peraturannya. Baiklah, sedikit ini tadi video saya yang sangat sederhana, mohon maaf banyak kekurangannya. Di sela kesibukan saya ini bisanya membuat konten di luar karena pasien saya itu kalau ada suara keras tidak mau beliaunya. Demikian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga masih pemula, saya juga masih belajar, dan untuk teman-teman yang sudah sukses, selamat dan tetap semangat, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan di dalam berkarya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.